Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu 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 Allah. Mereka hidup di kota yang rapi, modern, dan tampak sempurna. Pekerjaan mapan, kebebasan tanpa batas, dan logika yang menjadi pegangan hidup. Hingga suatu malam, sebuah suara asing menghentikan langkah mereka dan mengusik ketenangan yang selama ini tak pernah mereka pertanyakan. Tanpa dakwah, tanpa paksaan, hanya rasa hampa yang perlahan berubah menjadi pencarian. Sekelompok pemuda dan keluarga muda Kanada ini mulai mempertanyakan makna hidup, kebenaran, dan tujuan keberadaan mereka. Dari tragedi yang sunyi, diskusi yang panas, hingga keputusan yang mengubah segalanya. Kisah ini bukan tentang perpindahan keyakinan semata, melainkan tentang perjalanan kolektif manusia modern yang menemukan cahaya di tempat yang tak pernah mereka duga. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kota itu selalu tampak rapi dari kejauhan. Jalan-jalan bersih membelah gedung-gedung kaca yang memantulkan cahaya langit Kanada yang pucat dan tenang. Musim gugur datang dengan disiplin yang nyaris sempurna. Daun-daun menguning jatuh tanpa suara, seolah mengikuti aturan tak tertulis. Segalanya berjalan sesuai jadwal, transportasi tepat waktu, pekerjaan terorganisir, kehidupan sosial tertata. Tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, tidak ada yang tampak salah. Di kota inilah sekelompok pemuda dan keluarga muda Kanada menjalani hidup mereka. Mereka bukan orang-orang istimewa, namun juga bukan orang biasa dalam arti sederhana. Sebagian bekerja di perusahaan teknologi, perbankan, desain, kesehatan, dan sektor kreatif. Pagi hari mereka berangkat dengan mantel rapi dan kopi hangat di tangan, menembus udara dingin menuju gedung-gedung perkantoran. Mereka berbicara tentang target, proyek, promosi, dan rencana liburan. Percakapan berjalan ringan, efisien, dan praktis, seperti hidup yang mereka jalani. Di antara mereka ada pasangan muda yang baru menikah, tinggal di apartemen minimalis dengan jendela besar menghadap sungai. Ada pula keluarga kecil dengan 1 atau 2 anak, mengatur jadwal sekolah, daycare, dan aktivitas akhir pekan dengan ketelitian kalender digital. Ada juga para lajang yang menikmati kebebasan, berpindah dari satu kafe ke kafe lain, dari satu relasi ke relasi berikutnya, tanpa merasa perlu menetap terlalu lama. Mereka hidup di dunia yang mengajarkan bahwa segalanya bisa dijelaskan, bahwa manusia adalah pusat dari keputusan dan makna, bahwa kebahagiaan bisa diukur dari pencapaian, saldo rekening, kebebasan memilih, dan rasa puas sesaat. Tuhan, jikapun pernah dibahas, hanya muncul sebagai konsep lama yang sudah kehilangan relevansi. Sebuah gagasan yang mungkin berguna di masa lalu ketika manusia belum memahami sains dan psikologi. Namun di dunia mereka sekarang, Tuhan tidak lagi dibutuhkan. Agama tidak dibenci, ia hanya diabaikan. Pada malam hari, setelah jam kerja usai, mereka sering berkumpul. Bar kecil dengan lampu temaram menjadi tempat bertukar cerita. Tawa terdengar, gelas saling beradu, musik mengalun pelan. Percakapan melompat dari topik ringan ke hal-hal filosofis tanpa tekanan. Tentang arti sukses, tentang hubungan yang gagal atau berhasil, tentang betapa dunia kini semakin terbuka, semakin bebas, dan semakin rasional. Yang penting kita jadi orang baik, ujar salah satu dari mereka suatu malam sambil mengangkat bahu. Yang lain mengangguk setuju. Tidak ada perdebatan, tidak ada yang merasa perlu mempertanyakan lebih jauh apa arti baik itu sendiri. Akhir pekan dihabiskan dengan rutinitas yang hampir seragam. Belanja mingguan, olahraga ringan, menonton serial terbaru, atau sekedar berjalan di taman kota. Anak-anak tertawa di playground, orang tua duduk di bangku taman sambil mengawasi dengan senyum tenang. Kehidupan tampak lengkap, tidak ada kekurangan yang terlihat.
Namun di balik semua keteraturan itu, ada momen-momen sunyi yang tidak pernah dibicarakan. Momen ketika seseorang pulang ke apartemen yang rapi, menutup pintu, lalu berdiri sebentar dalam keheningan sebelum menyalakan lampu. Momen ketika layar ponsel dimatikan dan kesunyian tiba-tiba terasa lebih keras dari sebelumnya. Momen ketika tawa di luar tidak sepenuhnya ikut masuk ke dalam dada. Tidak ada yang menyebutnya kesepian. Mereka terlalu rasional untuk memberi label emosional yang terdengar lemah. Mereka menyebutnya kelelahan, stres kerja, burnout, hal-hal normal yang bisa diselesaikan dengan liburan, terapi, atau hiburan baru. Sesekali, dalam diskusi ringan, muncul pertanyaan-pertanyaan kecil, bukan pertanyaan besar tentang Tuhan atau akhir hidup, melainkan pertanyaan yang tampak sepele. Apa yang akan kita kejar setelah ini? Atau apakah hidup akan selalu seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Selalu ada topik lain yang lebih menarik untuk dibicarakan. Mereka adalah generasi yang diajarkan untuk terus menoleh ke depan, bukan menoleh ke dalam. Di rumah-rumah mereka tidak ada simbol agama, tidak ada doa sebelum makan, tidak ada ritual sebelum tidur. Anak-anak tumbuh dengan cerita tentang sains, alam semesta, dan kebebasan berpikir. Mereka diajarkan untuk percaya pada diri sendiri, bukan pada sesuatu yang tak terlihat. Dan para orang tua merasa bangga akan hal itu. Segalanya tampak utuh. Hidup berjalan sesuai rencana. Masa depan terlihat jelas, terukur, dan bisa dikendalikan. Namun, seperti danau yang permukaannya tenang menyembunyikan kedalaman yang gelap, ada ruang kosong yang belum terisi sepenuhnya. Sebuah keheningan batin yang belum diberi nama, bukan rasa sakit, bukan pula penderitaan, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih samar, namun nyata. Pada tahap ini, tidak ada yang merasa sedang tersesat. Mereka hanya belum sadar bahwa ada sesuatu dalam hidup yang belum pernah mereka sentuh. Dan kota itu dengan segala keteraturannya terus berdiri tenang, seolah ikut menyimpan rahasia yang belum waktunya terungkap. Rahasia itu mulai menampakkan diri bukan dalam bentuk guncangan besar, melainkan sebagai perubahan kecil yang nyaris tak disadari. Tidak ada sirena panjang, tidak ada berita utama yang mengguncang seluruh kota. Semuanya terjadi pelan, seperti retakan halus pada kaca yang baru terlihat ketika cahaya mengenainya dari sudut tertentu. Tragedi pertama datang sebagai kabar singkat yang disampaikan dengan nada datar. Seorang kenalan lama, bukan sahabat terdekat, bukan pula orang yang setiap hari ditemui, ditemukan meninggal di apartemennya. Bunuh diri, kata laporan resmi. Tidak banyak yang tahu detailnya dan tidak ada yang benar-benar ingin membahasnya terlalu dalam. Di grup percakapan, ucapan belasungkawa mengalir singkat, disertai kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar familiar. Dia pasti sedang depresi. Hidup memang berat. Kita tak pernah tahu isi kepala orang lain. Mereka melanjutkan hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap berkumpul, tetap tertawa. Namun sesuatu berubah. Tawa itu kini lebih cepat reda. Percakapan lebih sering terhenti di tengah kalimat. Ada jeda-jeda sunyi yang sebelumnya tak pernah ada. Jeda yang tidak diisi oleh ponsel atau lelucon ringan. Tak lama berselang, kabar lain menyusul. Seorang kerabat dari salah satu keluarga muda meninggal karena overdosis. Bukan kejadian yang asing di kota besar, namun kali ini terasa lebih dekat. Anak-anak bertanya dengan polos, orang dewasa menjawab dengan kalimat singkat dan aman. Dia sakit, kata mereka, meski tak sepenuhnya yakin apa arti kata itu dalam konteks yang lebih luas. Kesedihan tidak datang sebagai gelombang besar. Ia merembes perlahan, seperti udara dingin yang menyusup ke dalam ruangan tanpa jendela terbuka. Beberapa dari mereka mulai sulit tidur, yang lain merasa cepat lelah meski rutinitas tak berubah. Ada yang tiba-tiba kehilangan selera untuk hal-hal yang dulu dinikmati. Musik, film, pertemuan sosial, semua masih berjalan, namun rasanya berbeda. Dalam pertemuan-pertemuan malam, topik pembicaraan perlahan bergeser, bukan lagi soal promosi atau liburan, melainkan cerita tentang orang-orang yang tak kuat menjalani hidup. Kalimat itu diucapkan berulang, seolah menjadi penjelasan tunggal yang cukup.
namun di baliknya terselip kebingungan yang belum terjawab. "Kenapa bisa sejauh itu?" tanya seseorang suatu malam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada yang lain. Tidak ada jawaban pasti. Mereka menyebut tekanan hidup, ekspektasi sosial, kesehatan mental. Semua istilah terdengar benar, namun entah mengapa tidak sepenuhnya menenangkan. Pertanyaan-pertanyaan kecil mulai muncul, tidak frontal, tidak agresif, hanya bisikan dalam pikiran. Jika hidup hanya soal bertahan dan mencari kesenangan kecil, lalu apa gunanya semua ini? Pertanyaan itu tidak diucapkan keras-keras karena terasa terlalu berat untuk suasana yang masih ingin dijaga tetap normal. Diskusi-diskusi yang dulu ringan kini memiliki nada berbeda. Ada kehati-hatian yang tak disadari. Mereka masih menertawakan hal yang sama, namun tawa itu tidak selalu sampai ke mata. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang rasa hampa, meski cepat-cepat menarik kembali kata itu dan menggantinya dengan istilah yang lebih aman, capek, burnout, butuh liburan. Logika yang selama ini menjadi sandaran utama mulai terasa seperti pagar rendah. Ia ada, namun tidak cukup tinggi untuk menahan rasa jatuh yang perlahan muncul. Mereka tahu penjelasan rasional atas kematian dan kehilangan, namun penjelasan itu berhenti di kepala, tidak pernah benar-benar sampai ke dada. Ada malam-malam ketika seseorang duduk sendirian di ruang tamu, menatap jendela yang gelap dan bertanya dalam hati tentang masa depan. Bukan tentang karir atau tabungan, melainkan tentang arah, tentang apakah hidup hanya rangkaian hari yang diisi dan dihabiskan begitu saja. Pikiran itu cepat ditepis, namun selalu kembali di waktu-waktu tak terduga. Mereka belum menyebut ini krisis. Kata itu terdengar terlalu dramatis, terlalu religius, terlalu emosional. Mereka masih percaya bahwa semua bisa diatasi dengan waktu dan penyesuaian. Namun jauh di dalam, ada kesadaran baru yang mulai tumbuh, bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan grafik, teori, atau motivasi singkat. Kota itu tetap berjalan seperti biasa. Lampu lalu lintas berganti warna, orang-orang berlalu lalang, gedung-gedung tetap berdiri megah. Namun bagi mereka, dunia yang sebelumnya terasa utuh, kini memiliki celah-celah kecil. Retakan yang belum memecah, belum menjatuhkan, tetapi cukup untuk membuat mereka berhenti sejenak dan menatap lebih lama. Dan tanpa mereka sadari, dari celah-celah itulah sesuatu mulai masuk. Bukan jawaban, melainkan rasa ingin tahu yang pelan namun mendesak. Rasa itu mengikuti mereka kemanapun pergi. Termasuk pada suatu malam ketika sebagian dari mereka kembali berkumpul di pusat kota. Tidak ada agenda khusus, hanya keinginan untuk keluar dari rumah, menghirup udara malam dan meredam kepenatan yang semakin sulit dijelaskan. Lampu-lampu gedung menjulang tinggi, memantulkan cahaya di trotoar basah sisa hujan sore. Orang-orang berjalan cepat, sibuk dengan dunia masing-masing, seolah setiap langkah memiliki tujuan yang jelas. Mereka duduk di sebuah kafe yang hampir tutup, berbicara seperlunya. Tidak ada tawa lepas seperti dulu. Percakapan mengalir lambat, kadang terputus, kadang berhenti begitu saja. Kelelahan emosional terasa nyata, meski tak satu pun dari mereka mengakuinya secara terbuka. Ada beban yang menggantung di udara, beban yang tidak berasal dari pekerjaan atau relasi, melainkan dari dalam diri. Ketika mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, berjalan menyusuri jalan utama yang mulai lengang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di antara deru kendaraan yang semakin jarang dan suara angin malam, terdengar lantunan asing dari kejauhan. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, namun cukup jelas untuk memotong alur pikiran mereka. Sebuah panggilan yang tidak mereka kenali, mengalun dengan ritme yang tenang namun menghujam. Langkah-langkah mereka melambat, lalu berhenti. Tidak ada yang langsung berbicara. Beberapa saling memandang, seolah memastikan bahwa mereka mendengar hal yang sama. Suara itu terus mengalun, melintasi gedung-gedung dan jarak, membawa nada yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasanya, tidak tahu maknanya. Namun entah mengapa, suara itu terasa dekat,
seolah ditujukan secara personal kepada setiap dari mereka. Reaksi muncul tanpa aba-aba. Seorang dari mereka merasakan tenggorokannya tercekak, matanya basah tanpa alasan yang jelas. Yang lain berdiri kaku, dada terasa sesak sekaligus ringan. Ada yang merinding, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Campuran tenang dan gentar. Tidak ada yang merasa terancam, tidak pula ada yang merasa sedang didakwahi. Suara itu tidak meminta apapun, tidak menawarkan argumen. Ia hanya hadir. Percakapan yang sempat ingin dimulai kembali terhenti sebelum kata pertama keluar. Kata-kata terasa tidak diperlukan, bahkan tidak pantas. Mereka hanya berdiri di sana, di tengah kota yang biasanya bising, kini terasa sunyi oleh kehadiran lantunan tersebut. Seolah dunia memberi ruang bagi sesuatu yang lebih besar untuk lewat. Beberapa dari mereka menunduk tanpa sadar. Yang lain menatap langit malam, mencoba memahami apa yang sedang mereka rasakan. Ada getaran halus di dada, seperti resonansi yang baru pertama kali dirasakan. Tidak ada logika yang bisa segera dipanggil untuk menjelaskan fenomena ini. Semua pengetahuan yang selama ini mereka banggakan terasa tidak relevan di hadapan pengalaman sederhana namun mendalam itu. Ketika suara itu perlahan memudar, mereka tetap berdiri di tempat. Tidak ada yang terburu-buru pergi. Ada keheningan yang tertinggal, bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang syarat makna. Beberapa dari mereka menarik napas panjang, seolah baru saja bangun dari mimpi yang sangat nyata. Apa tadi itu? Seseorang akhirnya bertanya. Suaranya pelan. Tidak ada jawaban langsung. Mereka tahu nama suara itu, adzan. Namun pengetahuan itu tidak datang bersama pemahaman. Yang mereka rasakan jauh lebih kuat daripada definisi apapun. Tidak ada pembicaraan tentang agama malam itu. Tidak ada niat untuk mencari masjid atau bertanya pada siapapun. Namun langkah mereka pulang terasa berbeda, lebih pelan, lebih penuh pertimbangan. Seolah sesuatu di dalam diri mereka telah disentuh, digeser sedikit dari posisinya semula. Malam itu sebagian dari mereka sulit tidur. Lantunan itu terulang dalam ingatan, bukan sebagai suara, melainkan sebagai perasaan. Ada rasa dipanggil, meski tidak tahu oleh siapa dan untuk apa. Bukan panggilan yang memerintah, melainkan undangan yang lembut, menunggu untuk dijawab atau diabaikan. Untuk pertama kalinya, mereka mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini tidak pernah diberi ruang. Bahwa mungkin ada kebenaran yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibuktikan dengan grafik atau eksperimen. Bahwa mungkin ada sesuatu yang selama ini terlewatkan, bukan karena tersembunyi, tetapi karena mereka tidak pernah benar-benar berhenti untuk mendengarkan. Dan sejak malam itu, rasa ingin tahu yang sebelumnya hanya mendesak, kini berubah menjadi gema yang terus berulang. Sebuah pertanyaan sunyi yang menunggu keberanian untuk ditanggapi. Keberanian itu tidak datang sekaligus. Ia muncul dalam bentuk langkah-langkah kecil yang nyaris tidak dianggap penting. Beberapa hari setelah malam azan itu, salah satu dari mereka mengirim tautan artikel tentang Islam ke grup percakapan. Tidak ada pengantar, tidak ada penjelasan. Hanya sebuah judul yang netral. Awalnya tidak ada yang menanggapi. Beberapa jam berlalu, lalu satu reaksi muncul, disusul komentar singkat yang bernada skeptis. Dari situlah percakapan bermula. Mereka mulai membaca, bukan dengan niat untuk percaya, melainkan untuk menguji. Artikel sejarah, video debat, buku pengantar agama dan potongan ceramah yang dipilih dengan hati-hati agar tetap berada dalam zona rasional. Setiap informasi disaring, dicurigai, dan dibandingkan. Diskusi-diskusi kecil pun bermunculan, di kafe, di ruang tamu, di sela-sela jam makan siang. Nada percakapan tidak selalu tenang, ada pertanyaan tajam, ada sindiran halus, ada tawa yang menyembunyikan kegelisahan. Islam tidak datang sebagai jawaban yang langsung diterima. Ia justru hadir sebagai tantangan terbesar terhadap cara berpikir yang selama ini mereka bangun. Konsep ketuhanan tunggal, ibadah rutin, aturan moral dan gagasan tentang kehidupan setelah mati terasa asing dan berat. Beberapa dari mereka menolak mentah-mentah, mengaitkannya dengan trauma masa kecil,
otoritas agama yang mengekang, atau berita-berita kekerasan yang selama ini mendominasi layar kaca. Media Barat menjadi rujukan sekaligus tembok. Gambar-gambar konflik, narasi ekstremisme dan stereotip lama terus muncul dalam setiap diskusi. Bagaimana dengan ini? Tanya seseorang sambil menunjukkan potongan berita. Yang lain mengangguk, merasa pertanyaan itu sah. Tidak ada yang ingin menutup mata. Mereka sepakat bahwa jika kebenaran memang ada, ia harus mampu bertahan dari pertanyaan paling keras. Diskusi menjadi semakin panas seiring waktu. Ego ikut terlibat. Ada yang merasa identitasnya terancam, ada yang takut kehilangan kebebasan, ada pula yang diam-diam khawatir akan reaksi keluarga dan lingkungan. Beberapa pertemuan berakhir dengan keheningan canggung. Pernah pula terjadi perdebatan yang membuat seseorang pulang lebih awal, hatinya penuh amarah dan kebingungan. Persahabatan diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka yang dulu sepakat dalam banyak hal, kini berdiri di posisi yang berbeda. Namun anehnya, tidak ada yang benar-benar pergi. Ada ikatan yang menahan mereka untuk tetap duduk di meja yang sama, meski pandangan berbeda. Mungkin karena mereka sadar bahwa pencarian ini bukan sekedar soal agama, melainkan soal kejujuran terhadap diri sendiri. Waktu berjalan, bulan berganti tahun, pencarian itu tidak lagi terasa seperti proyek sampingan, melainkan bagian dari hidup. Mereka mulai membaca sumber-sumber primer, mendengarkan cerita para mu'alaf, dan dengan hati-hati berinteraksi langsung dengan komunitas muslim. Bukan untuk beribadah, hanya untuk mengamati. Apa yang mereka temukan seringkali tidak sesuai dengan gambaran media. Orang-orang biasa, ramah, tertawa, bekerja dan mencintai keluarga mereka. Benturan antara narasi dan realitas semakin terasa. Pertanyaan-pertanyaan lama tidak serta-merta hilang, namun kini disertai konteks baru. Mereka mulai memahami bahwa Islam bukan monolit, bahwa ada kedalaman spiritual yang tidak pernah ditampilkan di layar berita. Beberapa dari mereka mulai merasakan ketenangan aneh saat mendengarkan lantunan Al-Quran, meski belum memahami artinya. Yang lain masih bertahan pada jarak aman, namun tidak lagi sinis. Proses ini melelahkan. Ada hari-hari ketika mereka ingin berhenti, kembali pada hidup lama yang lebih sederhana. Namun setiap kali mencoba melangkah mundur, pertanyaan itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Jika bukan ini, lalu apa? Pertanyaan itu tidak lagi menakutkan, melainkan menuntun. Perlahan tanpa pengumuman besar, perubahan terjadi. Diskusi menjadi lebih lembut, nada suara menurun digantikan oleh rasa saling menghormati. Mereka mulai berbicara bukan untuk menang, tetapi untuk memahami. Ego masih ada, trauma belum sepenuhnya sembuh, namun ada ruang baru yang terbuka, ruang untuk kemungkinan. Dalam kebersamaan itu, mereka menemukan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ketenangan yang tidak bergantung pada pencapaian atau pengakuan. Bukan euforia, bukan pula jawaban final, melainkan rasa damai yang tumbuh dari kejujuran. Mereka belum sampai pada kesimpulan yang sama, namun arah langkah mulai sejajar. Dan tanpa mereka sadari, pencarian yang dimulai dari rasa ingin tahu, kini telah mengubah cara mereka memandang hidup, bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai perjalanan yang layak dijalani bersama. Perubahan cara pandang itu perlahan menuntun mereka pada satu kesadaran yang tak lagi bisa dihindari. Selama bertahun-tahun mereka berjalan beriringan dalam pertanyaan, perdebatan, dan pencarian. Namun kini langkah itu sampai pada persimpangan yang menuntut keputusan. Bukan keputusan yang lahir dari emosi sesaat, melainkan dari proses panjang yang telah mengikis ketakutan dan menyaring kejujuran. Tidak semua dari mereka sampai pada titik yang sama di waktu yang sama, namun arah hati mereka mulai berjumpa. Keputusan besar itu tidak diumumkan dengan pidato atau deklarasi dramatis. Ia muncul dalam percakapan-percakapan pelan, dalam tatapan yang saling memahami, dalam kalimat sederhana seperti, "Aku rasa aku sudah siap." Kata siap diucapkan dengan napas panjang, seolah menandai akhir dari penantian yang melelahkan, sekaligus awal dari sesuatu yang belum sepenuhnya mereka pahami. Siap bukan berarti tanpa ragu, melainkan berani melangkah meski ragu masih ada. Mereka memilih satu hari yang sederhana,
Tidak ada publisitas, tidak ada undangan luas. Hanya sebuah ruang yang cukup menampung mereka yang telah berjalan bersama sejak awal. Di sana, suasana terasa hening, bukan karena takut, tetapi karena khidmat. Wajah-wajah yang dulu penuh skeptisisme kini menampakkan ketenangan yang asing namun nyata. Beberapa membawa keluarga terdekat, yang lain datang sendiri, membawa seluruh cerita hidup mereka dalam diam. Ketika kalimat syahadat mulai diucapkan, suara-suara itu terdengar bergetar. Ada yang lancar, ada yang tersendat, namun semuanya tulus. Air mata jatuh tanpa malu. Pelukan terjadi tanpa kata. Tidak ada rasa menang atau kalah, tidak ada euforia berlebihan. Yang ada hanyalah perasaan pulang, sebuah kesadaran bahwa perjalanan panjang itu akhirnya menemukan arah. Bagi sebagian dari mereka, sujud pertama menjadi momen paling emosional. Dahi menyentuh lantai, tubuh merunduk, ego runtuh dalam keheningan yang penuh makna. Reaksi dari luar datang beragam. Keluarga ada yang menyambut dengan bingung, ada yang khawatir, ada pula yang menolak memahami. Lingkungan sosial tidak selalu ramah. Pertanyaan-pertanyaan tajam kembali muncul, kali ini bukan dari dalam, melainkan dari luar. Namun berbeda dari sebelumnya, mereka tidak lagi goyah. Bukan karena jawaban mereka sudah lengkap, melainkan karena hati mereka telah menemukan tempat berpijak. Hari-hari setelahnya tidak tiba-tiba menjadi sempurna. Hidup tetap menghadirkan tantangan, perbedaan, dan penyesuaian. Namun kini ada makna baru yang menyertai setiap langkah. Bangun pagi tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan kesempatan. Kesedihan tidak lagi terasa kosong, karena ada tempat untuk bersandar. Kebahagiaan tidak lagi ditakar dari pencapaian semata, karena ada rasa syukur yang menenangkan. Mereka belajar bahwa iman bukan akhir dari pertanyaan, melainkan cara baru untuk menjalaninya. Bahwa keyakinan tidak menghapus luka, tetapi memberi cahaya untuk menatapnya. Bahwa kebersamaan yang lahir dari kejujuran lebih kuat daripada kesepakatan yang dibangun di atas penghindaran. 5 tahun setelah malam ketika sebuah suara asing menghentikan langkah mereka di pusat kota, mereka kini berjalan kembali di jalan yang sama. Gedung-gedung masih berdiri, lampu-lampu masih menyala, kota tetap rapi dan tenang. Namun bagi mereka, dunia itu telah berubah, bukan karena dunia yang berbeda, melainkan karena mata yang memandangnya kini tidak lagi sama. Kisah ini tidak berakhir dengan kepastian mutlak atau jawaban atas semua misteri. Ia berakhir dengan ketenangan. Ketenangan yang lahir dari luka kolektif yang diakui, pencarian yang dijalani dengan jujur, dan keberanian untuk melangkah bersama menuju makna. Dan dalam ketenangan itu, mereka menemukan hidup yang baru.